Bab 762. Roh pedang yang berubah. Tidak bisa menariknya. Tidak bisa menariknya lagi. Apa yang kamu lakukan? Warrior yang menatap pedang di tangannya dan mau tidak mau memaki. Itu tidak bisa ditarik sebelumnya karena kata, tahan, tapi sekarang tidak bisa ditarik lagi, itu tidak masuk akal. Warrior yang bingung. Klan api suci dan orang lain yang berada di seberangnya juga tercengang. Pada saat warrior yang seharusnya menghunus pedang, klan api suci sepenuhnya berjaga-jaga, karena meskipun warrior yang hanya peringkat keempat alam kaisar, tapi mereka tahu betul bahwa orang di depan mereka sama sekali tidak dapat digambarkan dengan akal sehat. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa pedang itu tidak terhunus. Warrior yang, apakah kamu mempermalukanku kami? Joas kian menatap warrior yang dengan ganas, dan hendak bergerak. Pada saat ini, kelopak matanya berkedut, dan dia mundur karena tangan warrior yang memegang gagangnya lagi dan kemudian menariknya lagi. Saat itu, kekuatan ilmu pedang warrior yang masih segar dalam ingatannya, dan dia tidak berani gegabah. Kali ini, warrior yang menggunakan kekuatan fisik seluruh tubuhnya, dan pedang itu bergerak. Warrior yang sangat gembira dan menggunakan kekuatannya lagi. Pedang itu keluar setengah sentimeter, tetapi ekspresi warrior yang berubah drastis, karena pakaian di lengan kanannya hancur menjadi abu, sementara seluruh lengan kanannya terkoyak, darah mengalir. Warrior yang merasa ngeri, dan dengan cepat memasukkan kembali pedangnya. Jika menarik lagi, dia tidak ragu bahwa lengannya akan pecah menjadi daging cincang. Dan orang-orang klan api suci di samping juga tercengang, tentu saja mereka tidak menyangka bahwa warrior yang akan koyak tangannya ketika dia menghunuskan pedangnya. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba melihat ke arah klan api suci, lalu berkata, lain kali aku akan menunjukkan ilmu menebas langit menarik pedang yang asli pada kalian. Setelah selesai berbicara, warrior yang membanting kaki kanannya ke tanah, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya pedang dan menuju ke kejauhan. Dalam sekejap mata, dia menghilang dari klan api suci. Kejar. Melihat warrior yang melarikan diri, klan api suci segera tersadar. Beberapa orang bergerak dan mengejar warrior yang di udara. Warrior yang memandang pedang di sarung pedang kuno di tangannya, mengerutkan kening. Seharusnya tidak masuk akal, mengapa tidak bisa menarik pedang ini? Apakah roh pedang sedang bekerja? Tidak mungkin. Ngomong-ngomong, roh pedang. Memikirkan roh pedang, wajah warrior yang sedikit berubah, karena ketika dia mendapatkan pedang, secara logis, cedera roh pedang seharusnya pulih. Tetapi sekarang roh pedang tidak muncul, dan dia menemukan bahwa dia tidak bisa menghubungi roh pedang saat ini. Apa yang terjadi dengan roh pedang? Pada saat ini, pemimpin klan api suci muncul di hadapannya dan mengganggu perenungannya. Warrior yang, apakah kamu tahu sudah berapa lama aku mencari kamu? Ketua klan api suci memandang warrior yang dengan wajah cemberut dan berkata, kesadaranku menyapu kota kuno setiap hari dalam radius puluhan ribu mil untuk menemukan kamu, tetapi sayangnya, sejak hari itu, kamu tampaknya telah menguap. Untungnya, Tuhan tidak mengecewakan. Hari ini, aku merasakan jiwa pedangmu, kamu tahu aura jiwa pedangmu tidak akan pernah aku lupakan seumur hidupku. Klan api suci dihancurkan, dapat dikatakan bahwa dia adalah pendosa klan api suci, dan setelah klan api suci dihancurkan, mereka datang untuk berlindung di kelompok suci. Segala penderitaan yang dialaminya membuatnya merasa tidak bisa terima sampai ekstrim. Karena semua ini disebabkan oleh warrior yang, dia mencari warrior yang sepanjang waktu. Warrior yang melirik ke arah utara. Pada saat ini, dia tidak bisa lagi melihat kota kuno suci,
yang berarti setidaknya dia jauh dari kota suci puluhan ribu mil. Warrior yang sulit bagimu untuk kabur biarpun kamu punya sayap hari ini. Joas Qian juga datang. Kali ini, 11 setengah suci berdiri di 4 arah, menghalangi semua mundurnya warrior yang. Siapa bilang aku akan melarikan diri? Warrior yang melirik klan api suci, dan berkata, hari ini, karena kalian mencari kematian, bagaimana aku bisa gagal memuaskan kamu? Kemudian, warrior yang melambaikan tangan kanannya. 11 setengah suci muncul di lapangan. Setelah 11 setengah suci muncul, warrior yang segera mengeluarkan batu batasan wilayah. Pada saat ini, alam klan api suci telah menjadi ranah alam kaisar. Setengah suci. Setengah suci, bagaimana mungkin? Klan api suci melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Ya Tuhan, ini 11 setengah suci, dan salah satunya setengah suci tingkat menengah, bagaimana mungkin? Bagaimana ini mungkin? Pergilah, semuanya mundur, kembali ke kelompok suci. Kepala klan api suci yang pertama kembali ke akal sehatnya. Pada saat ini, dia tahu betul bahwa mereka yang ditekan alamnya, tidak dapat membunuh 11 setengah suci di depan mereka. Oleh karena itu, dia memilih untuk mundur tanpa ragu-ragu. Tapi sayangnya, warrior yang tidak membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya. Pada titik tertentu, perisai emas muncul di sekelilingnya. Perisai emas ini persis bendera pembatas tingkat langit yang dibuat oleh warrior yang, meskipun ini menghabiskan batu energi tingkat unggul dengan sangat menakutkan, tetapi jika bisa menahan setengah suci klan api suci, itu akan sia-sia bahkan biarpun kehabisan. Bunuh. Saat suara warrior yang terdengar, ke-11 setengah suci itu dengan panik bergegas menuju setengah suci klan api suci warrior yang juga mengeluarkan pedang hitam alam Dao, lalu membidik setengah suci, dan langsung menunjukkan pukulan terkuatnya. Penindasan. Sejak awal pertempuran, setiap setengah suci klan api suci di lapangan ditekan dengan kuat, ditekan oleh batu batasan wilayah, dan kemudian oleh penekanan jiwa pedang warrior yang. Oleh karena itu, klan api suci lebih lambat dari monster pedang setengah suci warrior yang dalam hal kecepatan dan respon, dan karena ini, klan api suci berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan segera setelah mereka bertemu. Jas. Sebuah cahaya pedang melintas di lapangan, dan seorang klan api suci yang bertarung dengan monster pedang setengah suci tiba-tiba menjadi kaku. Di tempat yang sama, di depan dadanya, lubang pedang dengan ukuran kepalan tangan muncul. Setelah setengah suci ini benar-benar mati, warrior yang melambaikan tangan kanannya, dan setengah suci klan api suci ini disimpan olehnya di dalam pagoda Hongmeng. Setelah membunuh setengah suci, warrior yang dan monster pedang setengah suci berbalik ke arah klan api suci berikutnya. Kali ini, 3-1. Dua monster pedang setengah suci menyerang, warrior yang dengan mulus menembus dada seorang klan api suci. 4 lawan 1. 5 lawan 1. Segera, hanya ada 3 orang yang tersisa di lapangan, ketua klan api suci, Joas Qian dan Blaise Tong. Kali ini, 9 setengah suci monster pedang mengepung ketua klan api suci, sementara 2 setengah suci budak pedang yang tersisa menahan Joas Qian dan Blaise Tong. Kali ini ketiga orang klan api suci menggenaskan, kali ini klan api suci benar-benar dimusnahkan. Tanpa mereka, orang-orang klan api suci yang tertinggal di kota kuno suci akan menjadi domba untuk disembelih. Sekali pendekar hitam spesies penentang lahir, tanpa ada yang melindungi mereka, orang-orang itu sama sekali tidak dapat bertahan hidup. Ketua klan api suci benar-benar hancur saat ini, dan sangat menyesalinya.
Jika dia membunuh Joas Qian dan membiarkan warrior yang pergi, maka klan api suci tidak akan terbantai, apalagi musnah sekarang. Mengorbankan Joas Qian demi keselamatan klan api suci. Sayangnya, dia memilih untuk membunuh warrior yang. Jangan bicarakan masa lalu, hanya saat ini saja. Jika dia tidak datang untuk mencari warrior yang sisa setengah suci, klan api suci tidak akan meninggal. Baik itu ketua klan api suci, Joas Qian atau Blai Setong, mereka semua terluka dan hancur saat ini, dan mereka akan mati. Warrior yang memandang Joas Qian dan berkata, "Apakah kamu tahu mengapa aku menahanmu sampai akhir? Karena aku pikir akan terlalu murah bagi kamu untuk membunuh kamu dengan cara yang begitu sederhana. Kematian Remy, aku ingin kamu membayarnya dengan sesuatu yang akan kamu sesali seumur hidupmu." Memikirkan Remy, warrior yang mau tidak mau meledak dengan niat membunuh yang ganas, itu adalah luka seumur hidupnya. Warrior yang, apakah kamu ingin aku memohon belas kasihan kepada kamu? Haha. Joas Qian dengan panik berkata, "Apakah menurutmu aku akan memohon belas kasihan kepada kamu? Kamu bermimpi. Aku hanya menyesal saat itu aku tidak menghancurkanmu dan meninggalkanmu menjadi wabah. Tapi tidak apa-apa. Bahkan jika aku mati, kamu tidak akan hidup lama. Orang-orang di kelompok suci tidak akan membiarkanmu pergi, haha." Hush. 4 cahaya pedang melintas di lapangan, dan kemudian, Joas Qian berteriak, dan 4 pedang memakukannya ke tanah. Warrior yang bergerak dan datang ke depan Joas Qian, kaki kanannya menginjak dada Joas Qian, dan kemudian berkata, "Bukankah kamu ingin menarik jiwaku keluar dan membakarnya dengan api bumi di bawah tanah? Sayang sekali kamu tidak bisa melakukannya. Tidak masalah. Aku akan membiarkanmu mencicipinya sendiri." Kemudian, warrior yang meletakkan tangan kanannya di atas kepala Joas Qian, dan kemudian tiba-tiba semburan hisapan keluar. "Ark!" Joas Qian tiba-tiba berteriak. Segera, jiwa Joas Qian ditarik oleh warrior yang ditarik jiwanya secara tiba-tiba. Rasa sakitnya tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata, sehingga wajah mayat Joas Qian sangat terdistorsi dan berubah bentuk karena kesakitan. Warrior yang tidak berbicara omong kosong, dan langsung melemparkan jiwa Joas Qian pada monster pedang setengah suci. Monster pedang setengah suci menyusup ke tanah dan menyelam ke kedalaman bumi. Ini sudah berakhir. Warrior yang menggerakkan pergelangan tangannya, dan pedang panjang itu mengambil seberkas cahaya pedang dan menyerang ke kepala klan api suci yang masih berjuang untuk bertahan. Pedang warrior yang melewati dada ketua klan api suci tanpa kesulitan. Setengah suci tingkat menengah meninggal. Pemimpin klan api suci menatap warrior yang matanya penuh dendam, sampai dia meninggal. Setelah menyimpan mayat ketua klan api suci, warrior yang memandang Blai Setong dan berkata, "Kamu pergi." "Kenapa?" Blai Setong berkata dengan sungguh-sungguh. "Jika Remy masih hidup, dia tidak akan pernah membiarkan aku membunuh kakeknya. Kamu harus bersyukur bahwa kamu memiliki seorang cucu perempuan." Warrior yang melirik dingin ke arah Blai Setong, berbalik dan pergi. Melihat warrior yang pergi, Blai Setong berdiri diam beberapa saat sebelum berbalik untuk pergi. Setelah berjalan beberapa saat, warrior yang berhenti. Pada saat ini, sarung pedang kuno di tangannya bergetar hebat, dan kemudian kilatan cahaya pedang melintas, dan roh pedang muncul di hadapannya. Hanya saja roh pedang kali ini agak berbeda. Gaunnya kemerah-merahan dan wajah yang sangat dingin penuh permusuhan dan niat membunuh di matanya. Warrior yang mengerutkan kening, dan pada saat ini, roh pedang tiba-tiba mengacu pada pedang dan menunjuk ke arah warrior yang. Dalam sekejap, energi pedang itu melesat ke arah warrior yang.
Wajah warrior yang berubah drastis. Bersambung.